Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Magic Chef Heroine Ace part ketujuhnya. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Diperlihatkanlah Sujio ketika sedang makan bersama teman-temannya. Ia pun kesal kepada Nian Bing yang selalu mendekati Nona Ling. Mendengar itu, teman-temannya mengatakan tidak mungkin Sujio kalah dengan anak baru yang baru saja bergabung dengan asosiasi. Hal itu pun didengarkan oleh Bing Jian yang sedang ada di restoran itu. Kembali kepada Nian Bing, ia pun tidak menemukan cara menyelesaikan benturan si Rapi dan esnya. Hingga akhirnya ia pun belajar cara membuat gulungan sihir. Lantas ia pun menggambar simbol yang sesuai dengan mata sihir. Selanjutnya ia pun mengeluarkan kekuatan sihir esnya. Kemudian memadatkannya, lalu mengecilkannya dan menggabungkannya kepada gulungan sihir itu. Akhirnya Nian Bing pun berhasil membuat gulungan sihir. Tidak lama setelah itu Nona Ling muncul. Nian Bing mengatakan ia berhasil membuat 100 gulungan sihir. Nona Ling bilang bahwa Nian Bing sangat hebat, mempunyai keberhasilan membuat gulungan sihir yang sangat banyak. Ditambah lagi bisa mendapatkan banyak uang karena satu gulungan tingkat 4 dihargai 100 koin emas. Bahkan gulungan tingkat 6 saja bisa dijual dengan harga 200 koin emas. Tapi ternyata sekarang Nian Bing hanya bisa membuat 2 gulungan sihir, yaitu di tingkat 6. Akan tetapi ternyata alokasi dana untuk asosiasi sangat kecil karena kekaisaran memandang pagoda es satu-satunya kekuatan utama dari itu. Daripada itu sulit membuat gulungan sihir yang banyak, akhirnya Nian Bing akan mengambil gulungan sihir yang ia butuhkan dan sisanya ia akan memberikannya kepada asosiasi untuk dijual. Namun ketika Nian Bing butuh uang, asosiasi harus memberikannya. Hingga akhirnya Nona Ling pun akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Setelah bertemu dengan presiden, Nian Bing menjelaskan keberhasilannya membuat gulungan sihir dia juga tidak begitu paham. Lantas presiden memberikan gulungan putih yang berisi banyak elemen sihir yang bisa membantu meningkatkan keberhasilan Nian Bing dalam membuat gulungan. Kemudian Nian Bing pun langsung menggambar gulungan dengan sangat cepat. Setelahnya presiden heran mengapa Nian Bing sangat cepat menggambar, sedangkan ia saja butuh waktu 2 jam untuk satu gulungan. Ternyata Nian Bing melakukannya dengan sekaligus. Setelah ia mengamati pola sihirnya, presiden berkata Nian Bing bisa menggunakan rencananya untuk menarik semua dana. Ditambah lagi presiden setuju Nian Bing akan mendapatkan lebih banyak gulungan sihir putih, yaitu untuk membuat gulungan. Sementara itu Bing Jian memantau Nian Bing yang tidak kunjung keluar dari asosiasi. Kembali kepada Nian Bing yang membaca buku sihir. Ia pun akan mencoba apakah ia bisa menggunakan tombak dewa es tingkat tinggi. Kemudian ia pun membaca 2 buku itu. Terlihat di lautan kesadaran Nian Bing. Ia pun mencobanya, tapi ternyata tombak dewa es membutuhkan terlalu banyak kekuatan sihir es. Namun ia gagal melakukannya dikarenakan kekuatan si Rapinya meledak-ledak di sana. Kemudian Nian Bing pun mencobanya lagi, tapi tetap saja elemen apinya meledak-ledak di sana. Ditambah lagi elemen apinya memicu elemen lain, tapi untung saja Liontin Giok melindunginya. Setelah hal tersebut, Nian Bing pun akan pergi untuk menemui Nona Feng Nu. Namun ketika di luar, Bing Jian memantau Nian Bing. Dan ketika di jalan, Nian Bing tiba-tiba saja diserang oleh Bing Jian. Nian Bing yang melihat bahwa orang itu adalah Bing Jian, ia pun mengingat sewaktu bocil ia ditindas oleh Bing Jian hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi Nian Bing juga mengeluarkan tangan kiri Dewa Api untuk menyerang Bing Jian. Ditambah lagi juga dengan bilah embun pagi yang digunakan untuk menyerang. Akan tetapi di saat itu Nian Bing dijebak oleh formasi penjara yang dikeluarkan oleh Bing Jian. Kemudian Nian Bing mencoba melarikan diri sebelum formasinya benar-benar terbentuk. Ternyata tujuan Bing Jian menghabisi Nian Bing
Dengan begitu, ia bisa menjadi ketua dari 12 pendeta. Kemudian terjadilah pertarungan tombak Dewa Es di antara mereka berdua. Bing Jian pun penasaran berapa lama Nian Bing bisa bertahan menggunakan tombak Dewa Es yang dikendalikan oleh batu Dewa Es. 实际上，等其他冰神塔的人赶来，能撑多久？ Ketika itu Nian Bing bingung bagaimana cara mengalahkan Bing Jian. Akhirnya Nian Bing melakukan penggabungan antara elemen es dan apinya untuk menciptakan serangan yang kuat, walau ini cukup beresiko. Sementara itu ketika Presiden Long Zi berbicara dengan Bo Suji, tiba-tiba saja mereka pun melihat ledakan kekuatan sihir dari Nian Bing. Bing Lu yang melihat hal itu juga, ia pun langsung menuju ke tempat pertarungan Nian Bing dan Bing Jian. Di sisi lain, Nona Feng Nu yang menyadari bahwa itu adalah Nian Bing, ia juga bergegas menuju ke sana. Kembali kepada Nian Bing yang berhasil mengalahkan Bing Jian dengan gabungan sihir es dan apinya, dan Bing Jian pun berhasil dihabisi. Setelah hal tersebut, Bing Lu ingin menggeledah asosiasi kembali dikarenakan Bing Jian ini dibunuh orang dari asosiasi yang tidak jauh. Namun Presiden Long Zi menolaknya. Akhirnya Bing Lu membawa Bing Jian ke pendeta Dewa Es untuk melaporkan hal ini. Terlihat di sana Nona Feng Nu memantau hal tersebut. Kembali kepada Presiden Long Zi yang mengatakan kepada putrinya bahwa ia akan mencari tahu siapa yang tidak ada sore ini, karena asosiasi dicurigai oleh pagoda Dewa Es dikarenakan telah menghabisi Bing Jian. Ia pun menyuruh putrinya untuk memanggil tetua Li dan tetua lainnya. Sementara itu, Nona Feng Nu tidak jadi mencari Nian Bing di asosiasi dikarenakan takutnya Nian Bing lebih dicurigai. Di sisi lain, Nian Bing sedang memulihkan dirinya dengan teknik penyembuhan air. Setelah menyembuhkan dirinya, Nian Bing pun langsung pergi ke perpustakaan. Di sana, ia pun membaca buku agar bisa menggabungkan kekuatan sihir dan es apinya yang adalah dari sumber yang sama. Dan ketika ia mengamati pula gulungan untuk membuat gulungan sihir, ketika itu Nona Ling datang dan menanyakan, apakah Nian Bing datang sore kemarin? Mengetahui Nian Bing memang datang sore kemarin, ia pun curiga kepada Nian Bing. Namun Nian Bing langsung meminta Nona Ling untuk membantunya meningkatkan gulungan sihir tingkat 1. Kemudian mereka berdua pun melakukannya. Akan tetapi ternyata dua mantra sihir tidak bisa digabungkan dan hanya satu mantra yang terpicu. Tidak lama anggota asosiasi memberitahu bahwa Nona Roh ingin bertemu dengan Nian Bing. Ketika itu Nona Roh ingin berbicara berdua dengan Nian Bing. Setelah mereka berdua, Nian Bing mengatakan apakah Nona Roh ingin mengaku kalah dengan taruhan yang mereka sepakati. Namun Nona Roh mengatakan pembunuh sihir itu kepada Nian Bing. Tapi Nian Bing ingin buktinya. Ternyata Nona Roh mencurigai Nian Bing dan mengorek informasi dari Nona Sujing dan juga wakil kepala Koki Feng Bao. Ditambah lagi sore kemarin Nian Bing tidak ada di asosiasi ataupun di restoran King Feng. Dengan bukti ini maka ia yakin Nian Bing adalah pembunuh sihir yang menghabisi Liao Shan. Nian Bing mengakui bahwa ialah pembunuh sihir itu. Meski begitu Nona Roh tetap kalah dikarenakan profesinya bukanlah pembunuh sihir ataupun penyihir itu sendiri. Ia pun menyuruh Nona Roh untuk mengikutinya ke restoran King Feng. Ia juga mengajak Nona Ling ke restoran King Feng. Setelah Nona Sujing muncul, ia pun langsung mengusir Nian Bing. Tapi Nian Bing akan mengatakan siapa ia sebenarnya, asalkan juga Paman Ming dipanggil ke sini. Maka semuanya akan menjadi jelas. Ketika itu Nian Bing juga menyuruh pelayan untuk menyiapkan piring yang besar juga dengan mentimunnya. 麻烦给我拿一个，一切自然。说当众做饭。 Setelah Paman Ming datang, Nian Bing mengatakan bahwa ia tahu resep cincin aromatik itu juga dari gurunya. Ia juga ingin meminjam bilah dari Paman Ming. Nian Bing juga mengatakan yang membantu guru Paman Ming adalah gurunya juga. Hal itu pun membuat Paman Ming terkejut.
Mendengar hal tersebut, akhirnya Paman Ming meminjamkan bilahnya. Dikarenakan ia tahu Nian Bing adalah murid dari koki iblis. Setelah hal tersebut, Nian Bing pun langsung memotong mentimun itu dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat Nian Bing dipuji oleh Bo Suji dikarenakan keterampilan pisau Nian Bing yang telah mencapai puncaknya. Kemudian Nian Bing pun akan menggunakan bilah pengukir iblis untuk memotong mentimun yang banyak. Seketika itu juga mentimun itu menjadi hidangan seperti naga. Ternyata ini adalah tarian hujan naga yang legendaris. Nian Bing menyebut hidangan ini 9 naga tersembunyi. Nian Bing mengatakan ia telah menunjukkan profesi ia yang sebenarnya, karena profesi koki itu sebanding dengan penyihir. Dikarenakan sudah selesai, Nian Bing pun langsung pergi. Setelah hal itu, Paman Ming dan lainnya mencoba hidangan yang disiapkan oleh Nian Bing. Ternyata mentimun ini sangat enak dipotong setipis kertas. Hal itu pun membuat Bo Suji akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan Nian Bing sebagai kepala koki di restoran ini. Paman Ming juga menjelaskan yang sebenarnya bahwa Nian Bing adalah penerus dari koki iblis yaitu Zazi. Bo Suji menyuruh putrinya untuk menyiapkan hadiah karena mereka akan ke asosiasi untuk meminta maaf kepada Nian Bing. Kembali kepada Nian Bing yang mengetahui bahwa ia harus meninggalkan kota es karena pagoda Dewa Es pasti akan meningkatkan penyelidikan mereka. Ia pun harus menemui Nona Feng No untuk segera mempercepat penempaan bilah matahari sejati. Setelah bertemu dengan Nona Feng No, Nian Bing menjelaskan yang sebenarnya. Memang ia punya masalah dengan pagoda Dewa Es. Nona Feng No tidak masalah. Nian Bing tidak memberitahukan hal ini kepadanya dikarenakan ia hanya khawatir kepada Nian Bing. Nona Feng No pun memberikan peluit pionis kepada Nian Bing. Melihat peluit itu, Nian Bing mengingat gadis kecil yang dulu menjelaskan tentang peluit ini. Hingga akhirnya Nian Bing tahu bahwa gadis itu adalah Nona Feng No. Nona Feng No mengatakan ia akan mempercepat pengerjaan bilah matahari sejati. Setelah hal itu, Nian Bing ada di perpustakaan. Nona Ling sangat terkesan dengan Nian Bing yang belajar resi dan memasak secara bersamaan. Ketika itu, Nian Bing ingin belajar cara menggabungkan 2 sihir ke dalam satu gulungan. Tapi hal tersebut didengar oleh senior yang menegur Nian Bing bahwa tidak boleh merubah apa yang telah diturunkan dari leluhur, yaitu dengan merubah sesuatu. Kemudian senior pun membawa Nian Bing untuk berkompetisi, yaitu Nian Bing apakah bisa menggabungkan 2 sihir dalam satu gulungan. Lalu mereka berdua pun mulai untuk membuat gulungan sihir dengan metode masing-masing. Tapi pastinya Nian Bing berhasil memenangkan kompetisi ini karena ia menggunakan bola sihir, lalu juga bisa memadatkannya. Setelah bola sihir itu menempel pada pintu, dan pintu itu pun menjadi membeku. Setelah hal tersebut, Nian Bing dicubit oleh Nona Ro karena itu adalah yang ia inginkan. Karena ia menang dalam taruhan dan ia hanya bercanda untuk menikahi Nona Ro. Sementara itu, Nona Ling memberitahu ayahnya bahwa sebenarnya Nian Bing kemarin sore tidak ada di asosiasi. Ia pun takut ayahnya mencurigai Nian Bing. Tapi ternyata ayahnya sudah lama mencurigai Nian Bing. Ayahnya pun menegaskan tidak akan menyerahkan Nian Bing ke pagoda Dewa Es. Mendengar hal itu, Nona Ling pun menjadi lega. Kemudian anggota asosiasi memberitahu bahwa Bo Suji dan Nona Sujing datang ke asosiasi. Setelah bertemu, adik kakak ini sepertinya ingin Nian Bing menjadi penyihir hebat dan juga koki yang hebat. Ditambah lagi, Presiden Longzi tidak akan melepaskan Nian Bing dari asosiasi. Tapi Bo Sujing bilang bahwa ia hanya ingin meminta maaf kepada Nian Bing.
Ketika bertemu Nian Bing, Bos Suji meminta maaf karena menjadikan Nian Bing sebagai pemotong kayu, padahal Nian Bing adalah penerus dari koki iblis. Dan sepertinya Bos Suji ingin putrinya menjadi pasangan dari Nian Bing. Bos Suji juga ingin menghadiahi Nian Bing pusaka keluarganya. Ketika dibuka ternyata itu adalah batu nyanyian angin. 我也不免雪家祖传之物，我希望你能封银石20年之内也。 防止气息外泄。 Diketahui ini bukan hanya permata, melainkan sebuah bilah yang di dalamnya ada batu nyanyian angin. Dan pastinya bilah ini memiliki jiwa. Nian Bing menolaknya dikarenakan ia bukan penyihir. Nian Bing menolaknya dikarenakan ia bukan penyihir angin. Namun pada akhirnya Nian Bing pun mencobanya. Ternyata bilah ini meningkatkan kecepatan menggunakan bilah. Meski begitu, Nian Bing tidak mau menerimanya. Kemudian Bos Suji menawarkan Nian Bing membeli bilah itu atau bekerja sebagai kepala koki di restorannya selama 5 tahun. 用魔法出世，不愧是鬼厨的传人，划算吧？也可以在清风斋，也大可以在你宫。 Tapi ternyata Nian Bing akan membeli bilah ini seharga 100.000 koin emas. Ditambah lagi ia akan menjadi kepala koki di restoran King Feng selama 1 bulan. Tapi Nian Bing ternyata ingin bilah ini ditukar dengan gulungan sihir tingkat 6, yaitu yang ia buat sendiri. Kemudian Nona Su Jing pun langsung mencoba gulungan itu melawan Nian Bing. Nian Bing mengatakan gulungan itu bisa dipakai oleh siapa saja. Ditambah lagi semuanya terkejut. Ternyata gulungan itu mencakup 2 mantra sihir, yaitu yang berbeda. 魔法？这难道小心了！ 你竟然真的把Bos Suji mengatakan gulungan ini memang berharga, tapi bukan yang ia inginkan. Nian Bing mengatakan ia ingin mengelilingi seluruh benua untuk meningkatkan masakan sihirnya sesuai wasiat dari gurunya. Ia berharap Bos Suji mengerti tentang hal itu. Hingga akhirnya Bos Suji setuju. Nian Bing menjadi kepala koki di restoran King Feng selama 1 bulan. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Chef Ferrorenes part ke-7-nya. Untuk part selanjutnya akan diupdate spatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.